Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga kita senantiasa sehat walafiat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Selamat datang siswa SMK Farmasi Pasundan Kawali dalam rangka mengikuti kegiatan MPLS. Perkenalkan, nama saya Heti Nur Latifah SPD akan menyampaikan budaya literasi. Baiklah Ananda, kata literasi itu sendiri tidak asing kita dengar. Misalnya begini, Ananda membaca dan menelaah informasi, kemudian menyampaikannya kepada orang lain dan membiasakan kegiatan tersebut, maka hal itu dapat dikatakan budaya literasi. Baiklah Ananda, sebelum saya sampaikan dan saya uraikan mengenai materi mengenai budaya literasi, saya terlebih dahulu akan menyampaikan survei dan fakta tentang literasi di Indonesia atau melalui pandangan dunia. Yang pertama adalah fakta literasi di Indonesia. Fakta nomor 1, berdasarkan indeks aktivitas literasi membaca yang kita peroleh dari Kemendikbud tahun 2019, tidak ada satu provinsi pun yang termasuk ke dalam level aktivitas literasi tinggi dan sangat tinggi. Nah, hal ini membuktikan bahwa level aktivitas literasi kita masih berada di tingkat yang rendah dan tingkat yang sedang. Lanjut ke fakta yang nomor 2. Fakta nomor 2 ini juga mengejutkan. Dari 34 provinsi, hanya 9 provinsi masuk ke dalam kategori aktivitas literasi sedang. Sedangkan 24 provinsi masuk ke dalam kategori rendah dan 1 provinsi masuk ke dalam kategori sangat rendah. Nah, itu hasil fakta yang kita peroleh berada di Indonesia, menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Kemudian hasil survei yang dikemukakan oleh UNESCO bahwa Indonesia memiliki peringkat kedua dari bawah soal literasi dunia. Nah, ini posisi Indonesia itu sangat rendah minat bacanya, terutama kita kalau persentasikan hanya sekitar 0,001%. Artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Ini informasinya didapat dari Kominfo Republik Indonesia. Nah, jadi 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Nah, itu hasil survei UNESCO. Kemudian yang kedua, hasil survei yang dilakukan oleh World Most Literate Nation Rank dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu. Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara mengenai minat bacanya. Nah, ini dapat membuktikan pula bahwa Indonesia itu persis berada di Thailand yang menduduki peringkat ke-59. Kemudian di atas Botswana yang menduduki peringkat ke-61. Berarti Indonesia peringkat 60 di bawah Thailand, dan yang ke-61 negara tersebut di bawahnya adalah Botswana. Nah, dari penilaian infrastruktur yang sangat mendukung di Indonesia, ternyata Indonesia memiliki infrastruktur yang sangat baik dibanding dengan negara-negara di Eropa. Nah, hasil fakta dan survei yang tadi yang sudah saya kemukakan, kita simpulkan, oh ternyata masyarakat Indonesia masih memiliki minat baca yang sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Padahal sarana dan prasarana yang mendukung kita untuk membaca sudah sangat baik. Kemudian kita lanjutkan. Kita sudah bicara fakta, lalu sudah bicara survei, maka yang berikutnya adalah dimensi literasi. Ada beberapa dimensi literasi. Yang pertama adalah dimensi kecakapan. Dimensi kecakapan itu apa? Yang pertama adalah semua siswa yang masuk SMK Farmasi Pasundan Kawali tidak buta aksara. Artinya semua siswa sudah dijamin melek aksara. Ya, jadi semuanya sudah pandai membaca. Kemudian kecakapan berikutnya yaitu
kita rata-rata lama di sekolah, ya. Rata-rata 1 hari kita berada di sekolah, atau rata-rata selama 1 hari kita menghabiskan waktu untuk belajar. Itu adalah rata-rata waktu kita di sekolah untuk belajar. Kalau kita sudah cakap yang tadi dalam artian kita sudah bisa membaca, lalu kita berada di lingkungan sekolah untuk belajar, maka harus memiliki akses yang mudah. Akses pertama, di sekolah sudah disediakan perpustakaan. Oleh karena itu, nanti kalau guru bertanya, apakah Anda pergi ke perpustakaan untuk membaca atau tidak? Maka jawabannya ya, karena di sekolah sudah difasilitasi berbagai macam buku untuk dibaca di perpustakaan. Kemudian, ada perpustakaan umum yang dapat diakses oleh seluruh siswa. Di antaranya kalau di kabupaten kita ada Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Ciamis. Anda bisa datang ke sana, melakukan registrasi dan mendapatkan kartu keanggotaan serta dapat membaca dengan nyaman di perpustakaan daerah. Kemudian di perpustakaan sekolah maupun perpustakaan daerah ataupun perpustakaan komunitas tentu ada tenaga pengelolanya. Saya yakin semua tenaga pengelolanya adalah tenaga yang ahli dalam bidang literasi. Nah, selain itu ketika kita membaca di perpustakaan, tentu kita pun harus mampu membeli surat kabar, koran, majalah atau tabloid untuk menambah daya minat kita terhadap literasi. Nah, tadi kan dimensi cakap, berarti sudah cakap, aksesnya sudah baik. Maka kita lanjut ke yang ketiga, dimensi alternatif. Dimensi alternatif tentu akan menunjang literasi kita dengan sangat mudah, karena di sekolah ini sudah disediakan internet. Jadi tidak perlu khawatir Anda kehabisan kuota karena tidak dapat mengakses informasi, karena di sekolah sudah disediakan internet itu sendiri. Anda bisa mengaksesnya dengan sangat mudah, dapat menggunakan telepon seluler yang Anda punya atau dapat menggunakan komputer. Nah, tentu kita sudah cakap, kemudian akses dan alternatifnya sudah terpenuhi dan sangat mudah, maka kita harus senantiasa memperhatikan budayanya itu sendiri. Jadi membudayakan itu dapat senantiasa membiasakan kita untuk membaca, memanfaatkan media-media yang kita kunjungi, memanfaatkan media buku, elektronik, atau buku cetak, dan seterusnya. Nah, dapat dipahami? Itu yang dimaksud dengan dimensi literasi. Berikutnya, saya akan jelaskan mengenai komponen literasi. Jadi, beberapa jenis literasi ini, yang pertama adalah literasi dasar, kedua, literasi perpustakaan, ketiga, literasi media, keempat, literasi teknologi, dan yang terakhir adalah literasi visual. Saya akan jelaskan satu persatu mengenai komponen literasi ini. Yang dimaksud dengan literasi dasar yaitu kita mampu untuk mendengarkan, kemudian kita mampu berbicara, kita mampu membaca, menulis, dan menghitung. Nah, ini semua orang, semua siswa harus dapat menguasai komponen literasi dasar. Insya Allah semua siswa mempunyai alat indera yang sangat baik dan juga mempunyai kemampuan untuk menghitung. Oke, itu literasi dasar. Baiklah Ananda, kita lanjut ke literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan dapat dengan cara membedakan antara buku fiksi dan non-fiksi. Nah, buku fiksi itu sendiri adalah buku-buku yang berisi mengenai cerita imajinatif dari penulis atau cerita tentang daya hayal penulis, seperti cerpen, novel, buku kumpulan drama, atau buku kumpulan puisi. Sedangkan buku non-fiksi dapat berisi mengenai buku-buku berisi ilmu pengetahuan. Satu diantaranya adalah buku-buku pelajaran. Jadi Anda harus memanfaatkan referensi ini melalui literasi perpustakaan. Jangan sungkan nanti apabila berkunjung ke sekolah,
harus pergi ke perpustakaan apabila ingin membudayakan literasi membaca. Oke, baiklah. Lanjut yang ketiga, literasi media. Literasi media, kita menggunakan beberapa bentuk media. Anda menggunakan media cetak. Media cetak itu berbentuk buku cetak, koran, atau majalah, ataupun tabloid, ya. Kemudian media elektronik yang paling dekat dengan lingkungan kita adalah televisi ataupun radio. Sedangkan media digital memanfaatkan media-media internet, ya. Itu yang akses yang paling mudah dalam literasi media. Berikutnya adalah literasi teknologi. Nah, semua orang harus melek teknologi, mahir mengelola informasi dengan teknologi. Kalau tidak mahir biasanya disebut gaptek alias gagap teknologi. Saya yakin semua siswa sudah melek teknologi. Baiklah, terakhir yaitu literasi visual atau kebutuhan belajar dengan memahami visual. Visual itu menggunakan alat indera penglihatan, jadi yang dapat dilihat. Sedangkan audio visual adalah dapat kita lihat pun dapat kita dengar. Begitu. Kemudian setelah komponen literasi, kita akan lanjut mengenai contoh-contoh kegiatan dari literasi itu sendiri. Yang pertama, yang paling mudah tadi disebut literasi dasar. Kegiatan apa yang bisa kita lakukan adalah membaca 15 menit sebelum belajar. Kemudian dapat kita mendiskusikannya ataupun menganalisis hasil bacaan. Yang kedua disebut dengan literasi perpustakaan, yang tadi berarti memanfaatkan kegiatan-kegiatan kita dilaksanakan di perpustakaan, minimal membaca 15 menit setiap hari, ya. Misalnya ada tugas dari sekolah, dapat kita memanfaatkan perpustakaan dan membaca di sana. Contoh kegiatan literasi media yaitu membaca berita dari media cetak atau internet selama 15 menit, mendiskusikannya, kemudian kita membuat komunitas belajar daring, ya. Jadi media itu dapat kita pergunakan sebagai sarana belajar minimal 15 menit untuk membaca media, ya, membaca berita di media tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan. Contoh kegiatan literasi teknologi. Nah, literasi teknologi itu sendiri, maka kita memanfaatkan untuk membaca buku elektronik. Sekarang banyak sekali buku-buku elektronik yang dapat diakses dengan gratis, ya. Maka kita harus memanfaatkan hal tersebut. Itu adalah kesempatan yang sangat baik, terutama bagi di daerah-daerah yang sulit sekali mengakses media-media cetak, seperti buku cetak, ya. Jadi buku elektronik dapat diakses dimanapun dan kapanpun Anda berada. Kemudian kita dapat memberikan komentar dari hasil membaca tersebut. Misalnya kita dapat menggunakan teknologi dengan komputer, kita membaca, kemudian kita menuliskannya melalui media komputer. Kita mencari materi-materinya, kemudian mencari solusi dari sebuah masalah misalnya, ya. Kemudian kita membagikannya dengan benar dan tepat kepada orang lain. Nah, itu. Kemudian literasi visual. Nah, literasi visual itu contoh kita menonton film, iklan pendek, lalu mendiskusikannya bersama teman-teman, ya. Misal anak-anak disuruh untuk melakukan tugas yang memang menggunakan literasi visual. Artinya gini, anak-anak dapat nanti menggunakan aplikasi-aplikasi seperti YouTube, KineMaster, dan kemudian mengunggahnya di website sekolah atau di channel-channel sekolah, ya. Kemudian Anda sudah mahir berarti dalam literasi visual. Nah, itu jadi contoh kegiatan-kegiatan dari berliterasi. Dapat dipahami? Ya, insya Allah dapat, ya. Mari kita lanjutkan. Hal berikutnya yaitu bagaimana cara yang kita ambil paling mudah dalam membiasakan literasi. Yang pertama adalah biasakanlah membaca dalam hati.
Jadi bagi siswa yang sering membaca dengan lantang, maka mulai sekarang mari kita biasakan membaca dalam hati. Apa maksudnya membaca dalam hati? Supaya kita lebih memahami informasi yang ada di dalam buku-buku tersebut, ya. Jadi informasi itu lebih dipahami sehingga kita lebih mudah pula menyampaikannya pada orang lain. Apa yang perlu dibaca? Silahkan baca buku-buku pelajaran, buku ilmiah, atau buku fiksi, buku yang Anda suka, atau buku yang sedang Anda pelajari. Jadi itu hal yang paling mudah untuk membiasakan. Kemudian biasakanlah pula apabila nanti ada di kelas, biasakan tiap sudut kelas itu mempunyai koleksi bahan bacaan. Jadi nanti Anda dapat menyimpan rak-rak buku di kelas untuk tempat menyimpan buku. Di sana Anda dapat membaca secara mudah, ya, apabila Anda tidak ke perpustakaan tetapi memanfaatkan sudut kelas untuk membaca. Kemudian hal yang paling mudah lainnya yaitu ada poster motivasi pentingnya membaca gudang ilmu pengetahuan, misal begitu, atau membuka mata dunia. Buatlah poster menarik, ya, dapat menggunakan komputer untuk mengeditnya, lalu tempelkan di sudut-sudut sekolah atau di rumah juga bisa. Itu hal yang paling mudah, ya. Terakhir, maka biasakan membaca 15 menit sehari, ya. Rata-rata 15 menit sehari. Kalau di Malaysia itu sudah rata-rata membaca selama 1 bulan itu 30 buku. Kita 1 buku pun mudah-mudahan bisa, ya, minimal sehari itu 15 menit. Nah itu ya, ada tadi disebut dengan dimensi literasi. Kemudian komponen literasi beserta contoh kegiatannya. Yang ini kita akan membiasakan literasinya. Jadi intinya begini, ketika kita membiasakan literasi, ambil hal yang paling mudah, membaca 15 menit sehari, membaca di dalam hati, lalu memanfaatkan tempat-tempat yang kita biasa kunjungi sebagai sudut membaca. Nah, itu adalah pembiasaan yang paling mudah dalam budaya literasi. Baiklah, setelah kita biasakan, tentu ada beberapa yang perlu kita kembangkan lebih jauh lagi, yaitu mengenai pengembangan literasi. Nah, pengembangan literasi nanti dapat dilakukan dari 4 hal ini, ya. Yang pertama adalah jurnal. Jurnal dapat kita gunakan untuk memantau jenis dan jumlah bacaan. Nanti ada jurnal khusus, biasanya ada di pengelola perpustakaan. Tiap hari atau tiap minggu kita pinjam buku apa untuk dibaca. Nanti ada jurnalnya, ya. Jadi kita misalnya selama 1 bulan, katakanlah 1 bulan, kita membaca berapa buku, jenis apa saja bukunya, dan lama atau sedikitnya kita membaca. Ada tanggal di sana, ya. Jadi jurnal itu sangat mudah. Dapat kita peroleh nanti ketika sekolah, ataupun dapat kita buat sendiri di rumah. Kalau di rumah bisa buat sendiri, membuat daftar jurnal di rumah, buku apa saja yang akan kita baca, ya. Itu gampang sekali. Kemudian ada yang disebut bedah buku. Nah, bagi Anda, kalaupun di dalam pelajaran-pelajaran tertentu nanti harus membaca buku, maksud bedah buku itu adalah menilai sebuah buku, apakah buku tersebut layak untuk dibaca, ataukah buku tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Maka ini yang disebut bedah buku, ya. Itu disebut bedah buku, jadi penilaian terhadap sebuah buku. Yang ketiga adalah reading award. Reading award ini penghargaan bagi siswa yang sudah tuntas membaca. Jadi guru dapat memberikan penghargaan kepada siswa apabila tuntas membaca. Nah, penghargaan ini akan menambah minat budaya literasi bagi siswa. Saya yakin kalau ada reading award, semua siswa berlomba-lomba ingin mendapatkan penghargaan tersebut. Itu adalah iklim yang baik bagi generasi kita saat ini, ya. Setidaknya ada reading award. Nanti boleh sampaikan kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan. Silahkan Ibu misalnya ingin reading award, silahkan ya, sampaikan pendapat Anda supaya lebih minat lagi dalam belajar. Nah, yang terakhir ada iklim literasi. Seperti kita ketahui,
bukan hanya kita membiasakan saja, tapi tolong usahakan untuk terus-menerus melakukan kegiatan membaca dan menelaah informasi ini, ya. Zaman sekarang kalau kita ketinggalan informasi, kita biasanya disebut kudet, kurang update, ya. Tidak ingin disebut seperti itu, maka biasakanlah berliterasi, ya. Dapat dipahami semuanya? Insya Allah bisa, ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai budaya literasi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan selamat untuk siswa-siswi SMK Farmasi Pasundan Kawali yang tahun ini akan memulai pembelajaran. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.